Sorsasia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan proses perkara pidana sampai putusan pengadilan. Yang pertama yaitu dengan adanya delik. Nah, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau tindak pidana atau perbuatan yang dapat melanggar hukum. Nah, dan untuk mengetahui adanya delik yaitu dengan adanya tertangkap tangan contoh seperti sesaat, sesudah atau sebelum melakukan tindak pidana diketahui. Yang kedua yaitu terjadi karena aduan, contoh kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikutnya yaitu terjadi karena laporan, contohnya seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian dan penganiayaan. Dan terakhir yaitu diketahui sendiri. Diketahui sendiri di sini artinya pihak kepolisian mengetahui sendiri tindak pidana yang akan terjadi. Kemudian masuk pada tahap pra-adjudikasi, di mana setiap perkara pasti ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ini ada pada pasal 1 ayat 5, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Yang kedua yaitu penyidikan. Penyidikan ini ada pada pasal 1 ayat 2, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan pasti ada proses penggeledahan dan penyitaan. Proses penggeledahan ini ada pada pasal 32 KUHP, di mana penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Dan kemudian yaitu penyitaan. Penyitaan ada pada pasal 1 ayat 16, di mana penyitaan ini adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan peradilan. Kemudian di dalam penggeledahan ada dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah ini ada pada pasal 1 ayat 17 dan penggeledahan badan ada di pasal 1 ayat 18. Nah, setelah melakukan proses penggeledahan lalu kemudian mendapatkan bukti, maka akan dilakukan penangkapan. Penangkapan ini ada pada pasal 1 ayat 20, di mana penangkapan ini berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan yang diatur dalam undang-undang. Setelah melakukan penangkapan, maka tersangka akan dilakukan penahanan yang ada pada pasal 1 ayat 21. Penahanan ini berupa pengekangan sementara waktu yang sudah seperti saya jelaskan di atas tadi. Setelah itu, penyidik membuat BAP lalu diberikan ke JPU untuk diperiksa yang disebut dengan PD18. JPU mengembalikan BAP, maka harus diperbaiki atau yang disebut dengan P19. Dan jika BAP sudah lengkap dan sudah berada pada JPU, maka JPU membuat surat dakwaan atau disebut dengan P21 lalu kemudian diberikan ke persidangan. Kemudian masuk pada tahap adjudikasi, di mana tahap ini adanya persidangan di pengadilan negeri. Di dalam persidangan adanya pembacaan surat dakwaan yang berisi fakta-fakta perbuatan yang dilakukan atau unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Lalu kemudian ada yang namanya eksepsi. Eksepsi merupakan bantahan dari terdakwa mengenai kewenangan mengadili. Kemudian masuk pada putusan sela. Putusan sela yaitu putusan yang diberikan hakim pada saat pemeriksaan perkara karena adanya nota keberatan atau eksepsi. Jika hakim menolak keberatan terdakwa, maka akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Di dalam sidang pembuktian ini akan dibacakan bukti-bukti yang ada seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian, jaksa akan memberikan kesimpulan atas pemeriksaan perkara setelah proses pembuktian atau yang disebut dengan surat tuntutan atau requisitoin. Kemudian ada yang namanya pledoi. Pledoi itu adalah pembelaan, di mana agar putusan hakim membebaskan terdakwa atau meringankan hukuman pidana. Kemudian ada yang namanya replik. Replik adalah tanggapan dari penuntut umum atas pledoi. Kemudian ada yang namanya duplik. Duplik adalah tanggapan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap replik dari penuntut umum. Setelah itu masuk pada musyawarah majelis. Setelah itu ada musyawarah majelis sebelum masuk pada putusan. Putusan yaitu akhir dari penentuan hakim mengenai terdakwa apabila ia dikatakan bersalah atau tidak.
Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.